Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Beberapa kali saya sering dapat pertanyaan tentang apa itu AIDA dan apa bedanya dengan agensi-agensi yang lain. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua lebih detail lagi tentang AIDA Internasional. Kita flashback di tahun 2017 kalau nggak salah, ada satu orang yang WhatsApp ke nomor saya kemudian bertanya soal, "Bang, bisa mengajar AIDA?" Saya bilang, "Oh iya, bisa." Intinya sih sebenarnya dia mungkin salah mendapatkan informasi dan dia taunya AIDA itu adalah lembaga kurang lebih seperti itu. Nanti saya ada videonya, bukti chattingannya saya, dan itu betul-betul bikin saya ngakak, dan itu bikin saya di lain sisi bikin saya ternyata di luar sana masih banyak yang belum tahu tentang apa itu sebenarnya AIDA Internasional. AIDA Internasional ini sebenarnya agensi yang sama dengan, kalau teman-teman pernah dengar, ada SSI, ada PEDI, ada apnea total, ada pure apnea. Pokoknya semuanya itu sama. Jadi dia bentukannya adalah agensi yang mengeluarkan sertifikat sebagai tanda kelulusan dari seseorang yang mengikuti program edukasi dari mereka. Terbentuk tahun 92 di Perancis dengan kepanjangan, tapi nanti saya jelaskan di sini, agak susah sebenarnya karena bahasa Prancis. Pokoknya ada singkatannya, AIDA itu ada singkatannya. Nanti saya jelasin di sini supaya kalian yang baca sendiri ya. Kemudian AIDA ini kan dia sifatnya non-profit organisasi, di mana beberapa kegiatan-kegiatannya itu sebenarnya ketika dia meminta tolong ke orang ini sebenarnya sifatnya kayak volunteer. Jadi kita bro, tolong dong, saya mau bikin acara ini dan segala macam. Jadi kita kayak sukarela, walaupun sih sebenarnya tetap ada putaran duit di dalam, tapi tidak untuk mengayakan si organisasinya ini sendiri. Kalaupun ada duit yang dihasilkan, itu bakal dikembalikan dalam bentuk kayak misalnya knowledge. Kalau misalnya ada beberapa masalah atau ada beberapa topik yang sedang happening, kayak misalnya kemarin ada orang yang cedera ini, kemudian ada beberapa efek-efek negatif dari freediving yang harus diriset lebih lanjut oleh para ahli. Mereka menyewa para ahli dan kemudian meriset sesuatu, dan hasilnya itu akan dikembalikan lagi ke kita-kita, dan biasanya sih bakal diinformasikan ke instrukturnya, dan instrukturnya bakal coba untuk merevisi beberapa poin di program pengajarannya dan sharing ke teman-teman yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi akan dikembalikan semuanya ke teman-teman. Ngomong-ngomong soal AIDA juga sebenarnya, jadi AIDA Internasional itu sebenarnya yang bikin dia happening dan yang bikin dia begitu, ya saya sih boleh bilang dia paling famous beberapa tahun terakhir ini, karena ya memang kalau boleh dikata jujur, sistem edukasinya itu menurut saya sangat bagus ya buat saya. Saya sudah hampir 5 tahun mengajar freediving, AIDA freediving. Menurut saya sangat terstruktur, sangat bagus buat saya untuk mengajar, dan ya itu salah satu positifnya ketika ada orang yang belum terlalu paham tentang freediving dan lain-lain, butuh untuk dikasih penjelasan. Saya enak untuk menjelaskan pakai AIDA. Saya bikin dia famous itu adalah bagian safety-nya ya. Jadi safety prosedurnya dia, standar safety-nya dia itu sangat-sangat bagus. Maksud saya, dia akan selalu mereview, dan kenapa saya bilang untuk sementara dia masih paling bagus, karena beberapa event kompetisi masih mengandalkan dan masih coba untuk mengadopsi regulasi dari AIDA Internasional itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah rekor database. Menurut saya ini sangat-sangat bagus buat kita-kita ya. Jadi maksudnya kenapa saya bilang bagus, karena mereka mengapresiasi jerih payah kita. Kamu datang ikut kompetisi, walaupun hanya tahan napas 30 detik saja, kalian sudah tercatat masuk ke database AIDA. Jadi begitu pulang ke rumah, kalian bisa kasih tunjuk nih, "Mama, Papa, saya sudah jadi atlet internasional." Loh, mana buktinya? Loh, ini nama saya ada di database AIDA Internasional, walaupun rankingnya ranking 1000 berapa begitu kan, tapi
ya minimal mereka mencatat. Kamu tahan napas 2 detik saja mungkin mereka catat. Oke, tergantung dari si event organizer-nya. Jadi sangat-sangat bagus buat kita-kita yang baru mau belajar untuk berkompetisi. Sangat menghargai kita-kita, walaupun hanya tahan napas 10 detik, 15 detik, 30 detik, 1 menit mungkin, tetap dihargai sama mereka. Ngomong-ngomong soal level, AIDA Internasional ini punya 4 level, dan 4 level freediver dan 3 level untuk instruktur. Level 1 di sini biasa teman-teman bilang level intro atau pengenalan, di mana beberapa materi yang tersajikan atau beberapa materi yang akan diberikan ke teman-teman ini adalah beberapa teori yang sifatnya memang hanya pengenalan saja. Kemudian belum ada materi-materi yang sifatnya skill, belum ada materi-materi yang sifatnya bagaimana caranya menahan nafas dan lain-lain, belum ada. Tapi secara garis besar kita mengajarkan ke teman-teman itu bahwa freediving itu apa sih, bagaimana sih cara melakukan freediving yang baik dan benar, kemudian aktivitas-aktivitas freediving secara umum, supaya ada orang yang belum paham tapi dia pengen belajar, dia bisa masuk ke situ dulu. Kemudian kalau dia merasa penasaran atau interestnya makin besar, dia bisa lanjut ke level selanjutnya. Dan menurut saya ini yang sangat penting ya, karena saya beberapa kali mendapat murid atau mendapat orang yang sebenarnya dia tidak terlalu paham sih sebenarnya AIDA 1, AIDA 2, AIDA 3, AIDA 4, cuman karena teman-temannya langsung ke AIDA 2, dia pun juga ikut ke AIDA 2. Sebenarnya bukan menyulitkan kita sebagai seorang pengajar, tidak, cuman kalau dianya tidak ada interest di situ, itu menurut saya kasihan, karena kita dapat duit, teman-teman tidak dapat apa-apa. Menurut saya itu, jadi alangkah baiknya kalau memang teman-teman belum punya basic sama sekali, belum punya event itu experience snorkeling pun kalian tidak punya, tapi kalian mau untuk belajar tentang freediving, saran saya adalah startlah mulai dari level 1 dulu. Oke? Nah, level 2 kita bilangnya di sini beginner level, including open water. Kemudian di level 2 ini sudah ada beberapa persyaratan kelulusan, kayak misalnya kamu harus tahan napas 2 menit, kamu harus CWT 16 meter, kamu harus bisa dynamic 40 meter, bisa memperagakan duck dive yang baik, bisa memperagakan relaksasi yang baik, bagaimana teknik bernafas yang baik, termasuk di situ di dalamnya adalah safety prosedur. Dan agak sedikit lebih complicated daripada AIDA 1, tapi menurut saya pondasinya ada di sini. Oke, di level 2 ini adalah level dimana kalian mempelajari semuanya, hampir 80% dari sejumlah keseluruhan teori yang ada di AIDA Internasional ini dipelajari di AIDA 2. Jadi jangan buru-buru untuk naik level. Buat teman-teman yang ada di AIDA 2, pelajari dengan baik semua bab yang ada di situ. Oke, karena itu menjadi salah satu bab yang sangat penting dan tidak akan diulang lagi di level-level selanjutnya. Kalaupun misalnya diulang, dia jadinya nanti kayak materi lanjutan, tapi kita sudah tidak akan mengulang lagi. Kalau instrukturnya baik, dia bakal ajak kalian untuk mengulang kalau kalian kurang, tapi kalau beberapa instruktur yang lain, dia malas tahu, kita lanjut aja. Oke, jadi saran saya buat teman-teman yang ada di level 2, jangan buru-buru naik level, jangan terpengaruh sama teman-teman yang lain. Silakan pelajari dulu dengan baik, pahami dulu dengan baik levelnya teman-teman, kemudian pelajari bab per bab, pahami teorinya, pelajari cara melakukannya dengan baik, baru kalian naik level. Oke? Ya, kemudian ada level 3 atau kita bilang advance level, intermediate level, dan lain-lain. Agak sedikit menarik di sini karena di level 3 ini kita mulai belajar beberapa hal yang sifatnya spesifik ya. Kita mulai belajar memperdalam teori-teori tentang mammalian dive response, kemudian kita belajar mulai mengenali beberapa poin lanjutan
tentang buoyancy, kemudian free fall, kemudian hypoxia. Kita mulai belajar beberapa poin yang sifatnya agak sedikit spesifik ya. Jadi tetap punya standar kelulusan, kayak misalnya AIDA 2 kita harus menyelam 16 meter, di AIDA 3 kita belajar untuk menyelam setidaknya 24 meter dan maksimum di 30 meter. Kemudian untuk tahan napasnya sendiri, standar kelulusannya kalau di AIDA 2 tadi di 2 menit, di AIDA 3 kalau saya tidak salah ingat itu di 2.30 atau 2.45, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalian harus bisa dynamic sekitar 55 meter kalau saya tidak salah ingat. Tapi intinya di sini sebenarnya adalah kalau menurut saya angka-angka yang tadi saya sebutkan itu sebagai standar kelulusan sih sebenarnya tidak terlalu penting, karena yang penting di sini adalah kalian bisa memahami dan mempraktekkan teori yang ada. Contoh kasus, ada orang yang tidak paham bagaimana caranya mengaktifasi atau bagaimana caranya mengaktifasi dia punya MDR pun dia tidak paham, walaupun sudah dijelasin di kelas. Begitu masuk ke tahap praktek dia nggak paham sama sekali, tapi dia bisa turun ke 30 meter. Kalau menurut saya nggak kasih lulus orang yang kayak begitu. Oke, karena menurut saya beberapa poin itu sangat penting, beberapa poin teori itu sangat penting untuk menentukan kalian lulus apa tidak, bukan di prakteknya. Oke, kalau misalnya ada orang baru kemudian dia bisa turun ke 30 meter, pemahaman teorinya dia masih 50-50, menurut saya jangan dilulusin dulu. Kemudian ada beberapa poin mungkin di teori dia paham tapi dia belum bisa turun 30 meter, menurut saya akan kasih dia kesempatan untuk belajar lagi. Menurut saya akan kasih lulus dia dengan catatan dia harus belajar beberapa poin tentang itu, dan nanti kita bakal ketemu lagi dan dia coba praktek lagi. Ngomong-ngomong soal lulus dan tidak lulus, kan sebenarnya tiap instruktur mungkin beda-beda lah ya. Yang saya pahami di sini adalah kita sebagai instruktur punya banyak tools untuk meluluskan teman-teman dan banyak juga tools untuk tidak meluluskan teman-teman, tergantung bagaimana output yang kita mau. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih penting kalau kalian ada di level 1, level 2, menurut saya yang paling penting di sini adalah pemahaman tentang teori kalian. Apa yang jadi acuan saya bahwa kalian sudah paham teori? Kita punya final exam, kita punya ujian tulis, kita punya beberapa kali pertemuan, dan menurut saya bisa langsung ambil keputusan kalau kalian lulus dan kalian belum lulus. Yang selanjutnya ada level 4 atau kita bilang master level. Nah, di level ini sebenarnya agak sedikit berbeda lagi. Poin-poin materinya atau konten materinya agak lebih sedikit ketimbang AIDA 1, 2, dan 3. Di sini kita belajar beberapa poin tentang bagaimana caranya menjadi asisten instruktur. Oke, jadi karena memang AIDA 4 ini kan nanti dia akan dipersiapkan untuk menjadi asisten dari si instruktur ini. Dia akan coba untuk membantu si instruktur dalam running freediving course. Beberapa poin di sini kayak misalnya dia mempelajari beberapa poin-poin bagaimana sih caranya kita mempersiapkan si freediving course ini, kemudian coba untuk membantu si instruktur dalam hal menangani si peserta dan lain-lain, menentukan spot dan lain-lain. Jadi menurut saya si master level ini diperuntukkan memang secara khusus untuk jadi seorang asisten instruktur, walaupun dia belum boleh untuk mengajar secara legal dan memberikan sertifikasi, tapi dia akan dibekali dengan beberapa teori-teori yang berhubungan dengan asisten instruktur. Terus kalau misalnya ada yang bertanya, tuh bang, kita nggak dibekali skill untuk diving lebih dalam ya? Jangan takut, di level 4 juga teman-teman dibekali dengan teori-teori yang akan membuat teman-teman turun untuk menyelam lebih dalam, nah napas lebih lama dan lain-lain. Nggak usah khawatir. Di AIDA 4 kita pelajari tentang mud fill, kemudian mud fill itu adalah salah satu teknik teknik ekualisasi yang ada di dunia freediving, seperti
stretching, kita coba untuk kaji lebih dalam lagi bagaimana caranya untuk memimpin kelas stretching, bagaimana caranya memimpin kelas pernapasan dan lain-lain, bagaimana sih caranya membuat kelas pemanasan yang baik, kelas stretching yang baik, kelas pernapasan yang baik. Semua kita pelajari di level 4. Kemudian yang bikin saya tertarik sebenarnya di level 4 ini karena kita belajar beberapa teori yang seperti kenapa kamu packing. Oke, jadi di level 1, level 2, dan level 3 di AIDA tidak dipelajari, tapi memang banyak orang yang sudah melakukannya. Nah, di level 4 kita baru bahas. Kenapa dibahas di level 4? Disitulah bagusnya AIDA, karena menurut dia packing ini adalah master level ya, maksudnya salah satu teknik yang memang harusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang ada di level beginner karena mengingat resikonya yang cukup besar. Jadi dia akan sajikan dia di level 4. Saya pernah bertanya, loh kalau misalnya dia memang bahaya, kenapa tidak disajikan dari awal supaya orang belajarnya lebih awal? Nah, inilah yang jadi sedikit perbincangan sih sebenarnya. Cuman setelah saya pikir-pikir, kenapa saya harus ngotot dengan teknik itu, sedangkan saya pun bisa menahan napas sampai 5 menit tanpa saya harus packing. Jadi saya coba lupakan soal itu, saya kembali fokus ke relaksasi, dan begitu relaksasi saya bagus, kemudian saya paham tentang bagaimana sih caranya packing yang baik, kenapa sih saya harus packing, apa manfaat, apa kekurangan. Akhirnya itu membuat saya, oh iya, jadi sometimes saya butuh packing, sometimes juga saya tidak butuh karena saya tahu teorinya. Oke, nah itu semua tersaji di level 4. Kemudian ada teori yang berhubungan dengan lebih khusus tentang pertukaran gas di dalam kita punya badan. Kalau di level 2 kita bahas tentang difusi, di level 3 pun ada sedikit peningkatan tentang itu. Nah, di level 4 juga kita bahas soal itu. Kemudian ada beberapa hal yang paling penting juga adalah di level 4 kita diajarin beberapa peralatan yang sifatnya memang khusus buat teman-teman yang ada di level advance ke atas. Oke, salah satunya ada dive comb, ada neck belt, neck weight, kemudian goggle fluid, kemudian ada nose clip. Ini kan semua hal-hal, sebenarnya ini semua peralatan yang harusnya tersaji di level basic. Oke, karena jujur semua orang sekarang pakai. Kalian di level AIDA 2 pun kalian sudah pakai nose clip, di AIDA 2 pun kalian sudah pakai goggle fluid, di AIDA 2 pun kalian sudah pakai neck weight. Dan menurut saya sekali lagi sama alasannya dengan si packing tadi, karena menurut saya setelah saya diskusi dengan beberapa orang instruktur, mereka pikir contoh kasus kayak dive comb misalnya, menurut mereka teman-teman yang ada di level 1 dan level 2 tidak terlalu membutuhkan dive comb. Nah, kenapa harus dipakai? Kenapa butuh di level advance ke atas? Kenapa butuh? Karena memang jam terbang atau manfaat dan kegunaan dari si dive comb ini akan sangat menyupport, akan sangat support apa yang mereka akan lakukan. Jadi menurut saya sudah saatnya untuk mereka pakai. Kemudian begitupun dengan neck weight, kemudian goggle fluid atau fluid goggle, kurang lebih seperti itu. Jadi ada intinya itu adalah kapan sih sebenarnya barang ini harus dipakai dan kenapa harus dipakai, bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan itulah yang membedakan antara level 1, level 2, level 3 dan level 4. Kemudian standar safety-nya pun juga agak sedikit lebih berat. Kalau misalnya di level 2 kita harus bisa nge-rescue 5 atau 10 meter, kemudian termasuk including below tap talk di dalamnya. Level 3 pun kita harus menyelam agak lebih dalam lagi, misalnya di 15 meter baru kita harus melakukan proses rescue dari 15 meter. Kemudian di level 4 pun seperti itu, agak sedikit lebih dalam lagi, kita harus bisa rescue orang dari 20. Kemudian ada banyak standar kelulusan dalam hal safety di level 4, dan menurut saya itu memang sangat penting karena kita yang ada di level 4 sampai level advance sampai master ini kan memang selain dipersiapkan untuk menyelam dalam, kita pun kan akan dipersiapkan untuk menjadi asisten dari instruktur itu sendiri, memberikan contoh yang baik supaya teman-teman yang ada di sekitar kita ini juga bisa
mencontoh sehingga free diving ini pun bisa jalan lebih baik, lebih teratur, dan kita bakal mengurangi resiko-resiko terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan.